Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi nih sama kita berlima. Jadi dari teman-teman jangan sampai bosan lihat muka kita karena beberapa waktu ke depan mungkin akan muncul lagi muka-muka kita. Jadi hari ini ada saya Desi, kemudian ada Mas Anis, Mas Dion, Mas Anta dan juga Mas Tama. Hari ini nggak kalah menarik nih bincang-bincang yang akan kita bahas. Kalau di sebelumnya kita udah bahas terkait tantangan untuk negara, hari ini kita akan bahas satu hal yang menarik lagi. Mungkin dari Mas Tama bisa nyepil dulu nih terkait apa yang mau kita bahas hari ini. Boleh Mas Tama? Ya, boleh Mbak Desi. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai rencana aksi bela negara kita sebagai CPNS di Kementerian PU. Wah, oke, mantep banget nih. Pasti nanti bakal seru banget untuk yang kita bahas mengenai rencana aksi bela negara CPNS Kementerian PU ya. Jadi diusahakan memang hari ini kita membahas untuk what we can do to make Kementerian PU better and stronger. Nah, mungkin langsung aja kali ya Mas ya, biar nggak berlama-lama dari teman-teman nanti mendengarkan suara manis kita ini. Jadi boleh kita langsung mungkin ke Mas Tama dulu, Mas Tama. Silakan Mas Tama. Boleh, Mbak Desi. Halo semuanya, perkenalkan saya kembali. Saya Tama, perangkat hubungan Hai. masyarakat di Kementerian PU. Ya, jadi kali ini kita mau sharing sih bagaimana kita, khususnya CPNS di bidang perata humas ya, bisa berkontribusi dalam aksi bela negara. Nah, seperti yang kita tahu juga, salah satu fungsi dari tugas utama dari humas itu adalah menjaga integritas nih dan menyampaikan berita yang positif secara konsisten. Jadi kenapa sih kita harus konsisten? Karena ini juga merupakan hal yang penting ya supaya citra kementerian itu tetap baik dan masyarakat semakin percaya sama kita. Nah, untuk bela negara sendiri juga berarti menjaga kepercayaan dan juga informasi yang benar nih di tengah masyarakat. Apalagi di era digital seperti sekarang, teknologi AI itu sangat tumbuh dengan cepat ya. Memang sih teknologi AI itu sangat membantu pekerjaan kami, terutama dalam mengelola informasi. Tetapi AI juga punya tantangan sendiri, seperti munculnya potensi berita palsu. Oleh karena itu, kami harus pintar juga nih memilih dan menyebarkan informasi yang akurat dan juga bermanfaat. Saya sendiri itu sebagai penata humas ya, kita harus percaya bahwa kita harus membangun narasi yang positif. Seperti misalnya kita Indonesia tuh sebenarnya gak kalah loh, Indonesia tuh bisa ya, tidak kalah dengan negara lain. Kita sebenarnya tuh kita juga punya banyak nih potensi dan semangat yang luar biasa. Dengan menyoroti prestasi dan inovasi, kita tuh akan membuat masyarakat semakin bangga dan juga semangat untuk membangun bangsa. Untuk kedepannya sendiri, menurut saya menyarankan ya untuk kita semua ASN, apalagi terutama untuk teman-teman CPNS untuk terus belajar mengenai teknologi. Kita juga harus menjaga kerjasama antar kementerian, antar divisi, antar UNOR, dan juga memanfaatkan teknologi seperti AI secara bijak agar membantu pekerjaan kita, bukannya malah mengganggu tugas kita. Singkatnya sih, kalau misalnya menurut saya ya sebagai CPNS di Pernata Humas, bela negara itu tuh nggak cuma menjaga kepercayaan publik lewat informasi yang benar dan juga positif, tetapi kita juga harus berintegritas dan berkolaborasi bersama. Karena saya yakin sih Indonesia tuh bisa maju dan makin dipercaya di dunia apabila kita akan bekerja sama dan berkolaborasi. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak Desi. Wah, keren banget nih Mas Tama terkait rencana aksi bela negaranya ya. Jadi seperti yang Mas Tama sampaikan tadi bahwa memang sebagai humas nantinya kita juga wajib untuk menjaga kepercayaan publik gitu ya Mas Tama ya, Betul, melalui setuju. informasi yang benar dan positif. Termasuk juga adanya AI sebagai kemajuan teknologi kita juga harus memanfaatkan secara bijak. Kurang lebihnya seperti itu ya Mas Tama ya. Betul sekali. Keren banget. Jadi nanti dari teman-teman iya dari teman-teman juga bisa apa ya mengadopsi apa yang disampaikan Mas Tama. Makasih banyak Mas Tama untuk statementnya. Kemudian dari segi humas kita udah dengerin nih. Mungkin kita bisa lanjut ke Mas Anies nih. Boleh disampaikan terkait rencana aksi bela negaranya buat Kementerian PU kita tercinta ini. Silakan Mas Oke, Anies. siap. Terima kasih Mbak Desi. Paparannya tadi bagus juga dari Mas Adi ya, selaku humas. Jadi kalau saya ini sekarang POV-nya dari Jafung perencana hari pertama gitu ya. Ya, sebagai perencana itu dengan tema how to make what we can do to make Kementerian PU ini bigger and stronger itu, saya jadi flashback ke pengalaman saya sebelumnya, kembali ke tahun tahun sebelumnya di mana saya itu bekerja sebenarnya bukan sebenarnya agak-agak mirip juga sebagai planner gitu ya, gitu. Tapi saya di bidang bisnis bedanya, itu bukan di bidang publik atau government seperti sekarang gitu. Di sana saya belajar banyak gitu ya, hal yang
kini membantu saya berkontribusi di sektor publik dengan perspektif yang beda pastinya. Jika di profesi terdahulu itu, di pengalaman saya bertugas pastinya mengidentifikasi peluang gitu, merencanakan strategi bisnis untuk pertumbuhannya, dan membangun relasi dengan klien. Nah, itu sebenarnya sekarang sifatnya mirroring juga di sini, karena memang di terutama di penempatan saya di BPW ini juga memang kita harus mengenali kebutuhan wilayah dan juga membangun koordinasi lintas sektor dan UNOR gitu ya, dan juga memberikan nilai nyata bagi masyarakat sebagai outputnya. Itu juga jadi saat ini saya menjadi perencana, saya menyadari bahwa keterampilan saya terdahulu juga itu sangat relevan dengan sekarang. Jadi meskipun sebelumnya juga belum ada pengalaman, misalkan dari kampus ASN, itu juga pasti ketika masa kita pendidikan juga itu bisa diambil apapun itu gitu. Nah, itu bagi saya juga bela negara, kalau kita bicara bela negara itu adalah salah satu menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat melalui pekerjaan ya, yang bisa kita lakukan sehari-hari ya sebagai ASN gitu. Uh, Jika ke masa dulu gitu, ketika saya di dunia bisnis, saya membangun peluang untuk perusahaan. Nah, kini saya membangun peluang untuk masyarakat gitu lah, ibaratnya kan. Uh, untuk akses yang lebih luas untuk masyarakat gitu, terkait infrastruktur pengembangannya, terkait akses jalan mungkin yang lebih baik, konektivitas antar wilayah dan juga pemerataan infrastruktur. Nah, sejatinya bekerja dengan integritas, disiplin dan keberpihakan, berdasarkan pengalaman dan segala macamnya itu adalah cara saya membela negara. Sebenarnya kembali lagi ke seperti eh, bahasan podcast kita sebelumnya gitu ya, ketika disiplin dan integritas itu juga salah satu bentuk dari aksi bela negara gitu. Karena membangun infrastruktur juga bukan soal fisik, tapi juga tentang menguatkan persatuan, membuka kesempatan ekonomi dan juga mensejahterakan warga masyarakat. Eh, Gitulah cara saya rangkum itu sebagai juga salah satu cara untuk membangun PU menjadi lebih baik gitu. Begitu paling Mbak Desi, mungkin Mbak Desi punya pandangan lain, silakan Mbak, saya kembalikan. Wih, keren, keren banget sih Mas Anis tadi statementnya ya atau cerita-ceritanya yang dimana Mas Anis memang sebelumnya ada bekerja atau punya pengalaman di sektor swasta ya Mas Anis ya. Betul, betul Mbak. Iya, oke. Nah, dari Mas Anies juga tadi disampaikan bahwa kita sebagai ASN pun harus mempunyai integritas dan lain sebagainya. Itu juga merupakan sesuatu yang perlu kita highlight juga ya Mas ya, kita sebagai ASN untuk Betul, sebagai bentuk dari bela negara kita juga. Jadi betul. kita kedepannya juga akan lebih baik lagi terutama untuk di Kementerian POI ini. Makasih banyak Mas Anies untuk sharingnya terkait aksi bela negara di bagian perencanaan. Nah, tapi nih Mas Anies, Siap ternyata Mbak Desi. kita juga punya nih temen satu lagi yang sama-sama perencana di BPIW ya Mas ya. Nah, kita juga pengen dengar tanggapan dari Mas Dion ini sebagai perencana juga di Kementerian PU. Silakan Mas Dion. Halo, ya terima kasih Mbak Desi. Ya, perkenalan lagi, saya Dion, perencana lead pertama di PPIW Puswil 2. Ya, nggak bosan-bosan kita ketemu lagi di podcast ya Mbak Desi dan teman-teman yang nonton video ini. Nah, tadi eh, sama Mas Anies sebagai perencana udah dibahas tentang bagaimana Japung perencana ya. Mungkin tanggapan saya kali ini lebih general, ya kan? Bagaimana sih eh, kita implementasi bela negara ketika kita nanti ada di PU ya, karena kita tahu sendiri PU ini tulang punggung nih pembangunan nasional di Indonesia ya, infrastrukturnya kan banyak ya, jalan, jembatan, irigasi, ya kan. Terus juga kita juga tahu nih kita punya tantangan sekarang, contohnya itu efisiensi, kemudian tenaga ahli kita juga dibutuhkan banyak, ya kan. Terus regulasi yang ada sekarang ini mungkin cukup kompleks sehingga kita harus sebisa mungkin optimal dalam hal bekerja seperti itu. Nah, terus apa sih kira-kira ya teman-teman yang bisa kita lakukan implementasi sehari-hari nanti khususnya saat kita ada di pekerjaan ya. Nah, saya siang ini coba bagi jadi empat, itu yang empat fokus. Yang pertama itu kita fokus ke sumber daya manusia. Nah, jadi kita masing-masing yang ada di sini kan tentunya baik CPNS maupun PNS itu adalah sumber daya manusia PU ya yang unggul yang udah terpilih. Nah, tenaga-tenaga kompeten itu pasti jadi kunci keberhasilan nih di proyek PU. Jadi kita masing-masing dari diri masing-masing bisa implementasi nih tiap jagung-jagungnya ya kan. Nah, tapi juga di selain itu
bisa juga nih diperkuat lewat melalui contohnya misal pendidikan formal ya kan, di PU juga ada beasiswa super spesialis yang bisa dimanfaatin sama teman-teman, atau yang lebih umum mungkin juga pelatihan kerja gitu yang bisa diikuti nanti lewat BPSDM gitu ya. Kemudian keterampilan teknis dan manajerial mungkin nanti juga ini salah satu wujud bela negara ya. Kita sebagai seorang ASN ya kan sehari-hari harus memaksimalkan potensi dari kita. Nah, kemudian yang kedua, fokus kedua itu kalau dari saya itu kita perlu memastikan sarana prasarana itu memadai, teknologinya itu memadai ya. Contohnya saya contohkan nih ada e-government, jadi pelayanan sama transparansi itu harus ditingkatkan. Jadi misal tadi sempat saya singgung sama narasumber sebelumnya juga sudah disinggung bahwa sistem digital ya, termasuk AI ini sekarang sangat pesat. Kemudian itu juga mungkin bisa menjadi menjadi jalan. Misal contoh pengajuan izin untuk membangun ini bisa lebih cepat dan transparan. Ya, seperti kita tahu sekarang PU juga sedang efisiensi sekitar 80% sampai 29 triliun ya kan, karena sudah efisiensi kita tentunya nggak mau nih uang yang mungkin bandingnya lebih sedikit dari anggaran sebelumnya sia-sia. Jadi nggak transparan itu juga bisa jadi bentuk bela negara kita. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Desi dan teman-teman, itu adalah optimalisasi sistem dan metode kerja. Nah, teknologi-teknologi yang ada sekarang, contohnya BIM ya, Building Information Modeling, saya rasa di PU juga sudah banyak, itu perlu kiranya diadopsi ini. Terlebih buat konstruksi-konstruksi infrastruktur kita ya, karena di era revolusi 4.0 ini udah harus adapt nih, birokrasi udah nggak bisa ketinggalan zaman lagi karena kita harus juga cepat. Nah, contohnya kita sudah punya Econ ya sekarang untuk juga bisa jadi nyambung ke fokus kedua tadi untuk transparansi gitu. Nah, kemudian Mbak Desi dan teman-teman, saya punya poin terakhir yaitu yang nggak kalah penting yaitu pengawasan, ya kan? Kalau kita sempat kemarin bahas di podcast sebelumnya tentang korupsi, nah ini juga ada obatnya nih buat kita semua, yaitu pengawasan. Pengawasan ketat adalah kunci buat memastikan proyek-proyek semua atau perencanaan yang kita punya itu akhirnya terstruktur, ya kan? Jadi outputnya sesuai dengan apa yang kita uh, harapkan gitu ya, yang udah kita canangkan gitu. Nah, transparansi proyek ini bisa juga melalui laporan publik, jadi akan jadi terbangun kepercayaan dan mencegah penimbangan. Tentunya itu kalau terlaksana dengan baik menjadi wujud bela negara, jadi masyarakat juga semakin percaya dengan birokrasi. Tentunya bisa nekel juga nih di kemarin kita sempat bahas tagar kabur aja dulu kan ya. Jadi itu juga kalau masyarakat semakin cinta dengan negerinya, tentu mereka juga nggak akan kemana-mana dalam konteks negatif ya. Itu sih kalau dari saya. Nah, kalau dari Mbak Desi, mungkin ada tanggapan Mbak Desi dari 4 fokus saya tadi. Oh, ternyata memang keren-keren banget ya ini dari Mas Dion, Mas Anies, Mas Tama tadi dari Mas Dion pun sudah menyampaikan terkait 4 poin penting tadi ya Mas ya. Yang pertama kita harus fokus terkait pengembangan, kemudian kita harus memastikan sarana prasarana yang memadai, kemudian ada yang optimalisasi sistem dan juga yang tidak kalah penting dari semua yang sudah direncanakan tadi terkait pengawasan gitu ya Mas ya. Jadi memang semuanya perlu diawasin agar bisa berjalan dengan baik, terutama untuk menuju Kementerian PU yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Seperti itu ya Mas Dian ya. Betul Mbak Desi. Oke, mantep banget. Makasih banyak untuk sharingnya Mas Dion. Tapi setelah kita dengar dari sisi Mas Adita Mas sebagai humas, kemudian Mas Anies dan Mas Dion sebagai perencana, kita juga pengen dengar nih dari sisi tata ruangnya. Nah, di sini kita udah punya Mas Anta ya sebagai ahli di tata ruang. Mungkin boleh disampaikan pendapatnya, sharingnya untuk menuju Kementerian PU yang lebih baik ini seperti apa, Mas Anta? Baik, terima kasih Mbak Desi atas kesempatan yang diberikan. Tapi tadi secara umum sudah disampaikan ya oleh narasumber-narasumber sebelumnya, sangat lengkap, detail.
dan tentu saja mungkin ya beririsan dengan apa yang akan saya sampaikan mungkin ya. Kalau menurut saya cara terbaik memang untuk uh, kita membuat lingkungan kerja kita atau di saat ini kita membahas Kementerian PU menjadi lebih baik lagi, yaitu saya setuju dengan pendapat dari mas-mas sebelumnya. Salah satunya yaitu kita dengan pengabdian kita secara profesional, digitalisasi dan sebagainya. Saya sangat setuju. Nah, yang saya soroti di sini dalam perencanaan kita ini, dalam pekerjaan kita ini, kita juga mengadopsi nilai-nilai yang anti korupsi begitu ya, dan juga kita perlu menekankan bahwa integritas menjadi hal utama yang perlu kita jadikan pedoman ya dalam setiap kita mengambil keputusan begitu. Nah, kalau tadi Mas John sudah menyampaikan bahwa kita perlu monitoring. Nah, di sini sisi monitoring itu sangat penting bagi kita ya sebagai ASN, terutama kita di lingkungan yang memiliki banyak kegiatan yang berkaitan dengan perizinan begitu ya. Dan juga kita juga dapat melakukan evaluasi lanjutan mengenai apa-apa yang perlu kita benahi begitu. Nah, di sini saya menyoroti di bagian penataan ruang seperti yang pada podcast sebelumnya kita pernah bahas, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul karena adanya deal-dealan ya di belakang begitu ya, sehingga izin-izin ini tidak sesuai begitu dengan semestinya, seperti adanya perubahan atau alih fungsi lahan yang tidak sesuai sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkung di kemudian hari. Nah, hal-hal ini semestinya tidak akan muncul lagi jika kita bersama-sama mengawasi jalannya proses perencanaan, proses penetapan aturan penataan ruang begitu ya. Nah, semangat digitalisasi saya rasa juga saat ini sudah sangat masif ya digaungkan, terutama bagi pemerintah pusat begitu ya. Jadi kolaborasi antar daerah, antara provinsi, kabupaten, dan pusat itu sudah sangat terkoordinir, sehingga memang celah-celah untuk main belakang atau dalam tanda kutip ketidakprofesionalan itu bisa diminimalisir. Namun hal-hal ini mungkin perlu kita sikapi bersama untuk melakukan peningkatan di kemudian hari agar hal-hal yang menjadi kekurangan saat ini bisa kita perbaiki begitu. Nah, selanjutnya saya rasa di bidang pekerjaan saya sendiri, kami juga sedang melakukan penyusunan RPIW, Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Di situ juga kita sebagai seorang ahli mungkin juga saya rasa bisa bekerja profesional dengan memberikan ide-ide gagasan atau masukan yang membangun sehingga nantinya ke depannya pembangunan kita di baik di daerah maupun di pusat akan lebih baik lagi. Mungkin demikian dari saya, Mbak Desi, tanggapannya dipersilakan. Wah, keren juga nih ternyata dari sisi tata ruang ya Mas Anta ya. Jadi kalau boleh disimpulkan dari Mas Anta juga memastikan bahwa untuk penataan ruang itu harus dijaga, kemudian harus dirancang secara adil, kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu ya Mas ya sebagai bentuk bela negara di sisi tata ruang. Nah, tapi nih Mas-mas semua tadi udah ada dari Humas, kemudian perencanaan dan tata ruang. Sebenarnya ada satu lagi nih yang merupakan jafung saya ya. Jadi nggak cuman di infrastruktur Kementerian PU, di sini juga ada salah satu yang nggak kalah penting yaitu sebagai arsiparis. Karena di dalamnya itu juga kita mengelola arsip, mengelola dokumen yang dimana dari arsip tersebut memiliki nilai
nilai tersendiri seperti itu. Bahkan dari arsip itu juga bisa membantu untuk pembuatan keputusan seperti itu. Nah, kalau dari sisi arsip sendiri ya Mas ya, atau arsiparis itu bisa kita implementasikan dengan kita meningkatkan kompetensi sebagai arsiparis, terutama kita kan juga sudah memasuki di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ya Mas ya, jadi kita bisa mendukung untuk digitalisasi arsip, kemudian kita juga meningkatkan kompetensi tadi, sehingga kita bisa menjaga keotentikan atau keutuhan dari dokumen tersebut. Yang dimana pastinya itu juga salah satu bentuk dari bela negara seorang arsiparis. Seperti itu mas-mas semua. Jadi biar nanti teman-teman juga tahu nih, nggak cuma dari segi infrastruktur, ternyata dokumen atau arsip di Kementerian PU juga dijaga loh, seperti itu. Nah ini juga berguna biar apa? Biar kementerian kita semakin lebih baik lagi dan semakin kuat. Oke, dari mas-mas semua, mungkin untuk podcast yang kali ini kita bisa simpulkan ya, bahwa sebagai ASN kita bisa menerapkan bela negara di berbagai jabatan fungsional yang kita emban dari sisi humas dan lain-lain, sehingga kedepannya akan menjadikan PU lebih bersinar lagi, lebih baik lagi, lebih kuat lagi, yang terutama untuk pembangunan dengan negeri ini dan juga untuk kepentingan rakyat kita. Setuju apa tidak mas-mas semua? Setuju. Setuju, Mas. Oke, baiklah. Terima kasih mas-mas semua. Mungkin untuk podcastnya kita cukupin dulu ya. Kemungkinan ada ketemu lagi di nextnya. Jadi jangan lupa jangan sampai bosan untuk dengerin kita ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua.